never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Francesco Bagnaia akhirnya angkat bicara soal dinamika internal tim Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025, terutama setelah kehadiran Marc Marquez yang langsung mencuri perhatian. Meski sempat dirumorkan bahwa kehadiran Marquez bisa menciptakan ketegangan dalam tim, Bagnaia justru menyampaikan hal sebaliknya. Ia menegaskan bahwa atmosfer di dalam garasi Ducati tetap positif dan bahkan semakin solid. Musim 2025 dimulai dengan gebrakan besar dari Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses mencatatkan 3 kemenangan dari 4 balapan awal musim, sebuah prestasi yang langsung membuatnya jadi buah bibir di paddock. Tak sedikit yang menilai bahwa Marquez kini menjadi anak kesayangan Ducati, sesuatu yang dianggap bisa memicu kecemburuan di dalam tim, terutama dari Bagnaia yang merupakan juara dunia 2 kali dan sudah menjadi wajah utama Ducati selama beberapa musim terakhir. Namun, alih-alih membenarkan dugaan adanya ketegangan atau rasa tidak nyaman di dalam tim, Bagnaia justru memberikan pernyataan yang menenangkan. Menurutnya, kehadiran Marquez justru membawa energi baru yang positif di lingkungan kerja mereka. Saya pikir kami sudah melakukan kerja tim yang bagus. Kami selalu bicara soal bagaimana meningkatkan performa selama pekan balapan, kata Bagnaia, mengutip dari Crash.net. Pernyataan ini cukup mengejutkan banyak pihak. Mengingat performa Marquez yang sedang melesat, dan Bagnaia yang baru meraih 1 kemenangan dari 4 balapan awal musim, sebagian pihak menduga bahwa pembalap Italia itu mungkin merasa terancam. Namun nyatanya, ia memilih bersikap profesional dan terbuka terhadap dinamika baru yang terbentuk. Marc tentu saja beradaptasi dengan sempurna ke tim, ke strategi tim, dan atmosfernya masih bagus di dalam garasi, tukas Bagnaia yang kini berusia 28 tahun. Pernyataan Bagnaia ini sekaligus meredam spekulasi soal potensi persaingan internal yang bisa merusak kekompakan tim Ducati. Apalagi, sejak awal musim, banyak analis yang memprediksi bahwa gabungan antara 2 juara dunia seperti Bagnaia dan Marquez bisa menjadi pedang bermata 2, penuh potensi, tapi juga penuh risiko. Di sisi lain, perubahan atmosfer di garasi Ducati memang terasa mencolok. Sebelumnya dikenal dengan suasana kerja yang kalem dan fokus, kini suasana itu berubah menjadi lebih hidup dan dinamis, terutama karena gaya karismatik dan intens dari Marquez. Kehadirannya membawa semangat baru, yang ternyata tidak dianggap sebagai ancaman oleh Bagnaia. Jadi, memang lebih baik seperti ini, ucap Bagnaia menegaskan, sembari mengungkapkan kekagumannya atas bagaimana hubungan profesionalnya dengan Marquez berkembang. Relasi antara Bagnaia dan Marquez, yang sebelumnya diperkirakan akan kaku atau penuh kompetisi, justru berjalan harmonis. Keduanya saling menghormati dan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi peran masing-masing dalam tim. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Ducati tengah mengelola 2 bintang besar dengan sangat hati-hati dan efektif. Ducati sendiri memiliki tugas berat menjaga keseimbangan ini. Mereka sadar bahwa memiliki 2 pembalap top dalam satu tim bisa memperbesar peluang meraih gelar juara dunia, baik konstruktor maupun pembalap. Namun, mereka juga tahu bahwa sedikit saja terjadi gesekan di antara 2 pembalap utama, maka efeknya bisa sangat merugikan. Keberhasilan Marquez beradaptasi dengan cepat tentu mengesankan. Ia datang dari Honda yang memiliki karakter motor sangat berbeda dibanding Ducati. Namun, dengan pengalamannya yang luar biasa dan naluri balapnya yang tajam, ia mampu menaklukkan tantangan teknis dan langsung menunjukkan performa kelas dunia. Sementara itu, Bagnaia tampaknya masih mencari konsistensi. Meski belum tampil dominan seperti musim sebelumnya, ia tetap kompetitif dan berada dalam jalur perburuan gelar. Kepercayaan dirinya tak luntur, bahkan ia menganggap dinamika ini sebagai motivasi untuk tampil lebih baik lagi. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya, bagaimana kami sebagai tim bisa menjadi lebih kuat. Setiap akhir pekan balapan, kami berdiskusi terbuka, saling memberikan masukan, dan saya rasa itu sangat membantu, kata Bagnaia. Para penggemar MotoGP pun kini menanti bagaimana hubungan antara Bagnaia dan Marquez akan terus berkembang sepanjang musim. Apakah akan tetap harmonis atau mulai memanas saat perebutan gelar semakin ketat? Semua kemungkinan masih terbuka. Namun untuk saat ini,
Ducati tampaknya telah berhasil meredam potensi konflik dan justru menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat. Dengan atmosfer yang kondusif, kombinasi Bagnaia dan Marquez bisa menjadi senjata paling mematikan Ducati dalam perburuan gelar musim ini. Jika keduanya bisa terus menjaga profesionalisme dan saling mendukung, maka dominasi Ducati di MotoGP bisa berlanjut tanpa gangguan internal. MotoGP 2025 baru memasuki fase awal, namun cerita di balik garasi Ducati sudah menjadi salah satu narasi paling menarik. Dan kini, pernyataan jujur dari Bagnaia membuka mata banyak pihak bahwa persaingan tidak selalu berarti permusuhan. Kadang, justru menjadi pendorong menuju kesuksesan bersama. Bagnaia sebut Ducati sengaja ciptakan tekanan tinggi di tim pabrikan, mereka ingin kami bertarung. Juara dunia MotoGP 2 kali, Francesco Bagnaia, mengungkapkan pandangannya soal dinamika internal di tim pabrikan Ducati menyusul kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya pada musim 2025. Dalam wawancara menjelang MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez, Bagnaia secara terbuka menyebut Ducati sengaja menciptakan situasi penuh tekanan demi meraih hasil terbaik di lintasan. Hingga seri keempat musim ini, tim pabrikan Ducati memang tampil mendominasi. Marquez memenangkan keempat sprint race serta 3 Grand Prix dari total 4 yang sudah digelar. Satu-satunya kemenangan Grand Prix yang tidak diraih Marquez jatuh ke tangan Bagnaia di MotoGP Amerika. Dengan hasil tersebut, Marquez unggul 26 poin atas Bagnaia dalam klasemen sementara. Kondisi ini, menurut Bagnaia, bukan sebuah kebetulan. Ia meyakini Ducati secara sadar memilih skenario ini untuk menciptakan lingkungan kompetitif internal. Saya pikir Ducati ingin menciptakan situasi ini karena tahun lalu kami kehilangan kejuaraan karena saya melakukan kesalahan, ujar Bagnaia kepada TNT Sports dalam sesi wawancara jelang balapan pembuka musim di Qatar. Musim lalu, Bagnaia mencatatkan kemenangan lebih banyak dibandingkan rival terdekatnya, Jorge Martin. Namun, ia harus merelakan gelar juara dunia jatuh ke tangan Martin dengan selisih 10 poin. Penyebabnya, 8 kali gagal finish alias non-skor. Ketika Anda memenangkan 18 balapan dalam satu musim, termasuk sprint race, dan tetap kalah dalam kejuaraan, itu sulit untuk diterima, lanjutnya. Dan saya satu-satunya yang kalah karena saya selalu berada di depan, selalu bertarung untuk menang. Tapi saya terlalu sering terjatuh atau mengalami masalah saat sedang memimpin. Kegagalan mempertahankan gelar pada 2024 menjadi cambuk tersendiri bagi pembalap asal Italia itu. Ia mengakui kesalahan pribadi sebagai faktor utama hilangnya gelar. Akan butuh waktu lama untuk menerimanya karena saya tahu itu 100% salah saya. Dan saya sedang berusaha memperbaikinya, kata Bagnaia. Musim 2025 pun menjadi ajang pembuktian sekaligus pelampiasan ambisinya. Namun, dengan hadirnya Marquez, yang kini menunjukkan performa luar biasa sejak hari pertama bersama tim pabrikan, jalannya tidak akan mudah. Saya tahu musim ini akan sulit. Marc adalah lawan yang tangguh. Tapi jika saya bisa mengalahkannya dan merebut gelar lagi, itu akan terasa sangat luar biasa. Jadi saya harus terus bekerja keras. Kehadiran dua pembalap top dalam satu tim seringkali melahirkan friksi. Apalagi, baik Bagnaia maupun Marquez adalah juara dunia yang punya ambisi besar. Namun, sejauh ini, menurut Bagnaia, suasana dalam garasi Ducati masih sangat kondusif. Saya rasa saat ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan ketegangan. Saya pikir kerja sama kami berjalan dengan baik, ujar Bagnaia. Kami selalu berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan performa motor selama akhir pekan balapan. Ia juga menyoroti cepatnya Marquez beradaptasi dengan lingkungan baru di Ducati, baik dari segi teknis maupun budaya tim. Marc telah beradaptasi dengan sempurna. Strategi tim, cara kerja, suasana di garasi, semuanya berjalan lancar. Bahkan, Bagnaia mengaku terkesan dengan hubungan yang mulai terjalin antara dirinya dan Marquez. Saya belum pernah punya kesempatan berbicara panjang dengan Marc sebelumnya. Tapi sekarang saya bisa memahami bahwa hubungan kami bisa berjalan sangat baik. Dan itu luar biasa.
Keputusan Ducati menduetkan dua pembalap sekaliber Bagnaia dan Marquez sejatinya merupakan langkah berani yang jarang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan tim pabrikan memilih membagi peran antara pembalap utama dan pendukung. Tapi tidak dengan Ducati musim ini. Bagi Ducati, pertarungan internal antara dua juara dunia justru menjadi kunci untuk mendorong batas performa motor mereka. Seperti yang ditunjukkan sejauh ini, tekanan itu membuat kedua pembalap tampil maksimal, dengan hasil dominasi penuh di setiap sprint race dan Grand Prix. Dengan MotoGP Spanyol di Jerez akhir pekan ini, sorotan akan kembali tertuju ke garasi merah tersebut. Apakah atmosfer positif itu akan terus bertahan ketika perebutan gelar mulai memanas, atau akan muncul percikan konflik ketika poin makin ketat? Yang jelas, Ducati telah meletakkan panggung bagi dua gladiatornya untuk bertarung. Dan bagi Bagnaia, inilah musim untuk menebus kegagalan tahun lalu dan membuktikan bahwa dia tetap raja Ducati, sekalipun di sisi garasi berdiri sosok sekelas Marc Marquez. Marc Marquez jadi ancaman nyata buat Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2025. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian menjelang gelaran MotoGP Spanyol 2025 yang akan berlangsung di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera. Penampilan impresif Marquez sepanjang musim ini membuatnya menjelma sebagai ancaman serius bagi Francesco Bagnaia. Bahkan lebih dari itu, kini ia menjadi rival terdekat bagi sang juara bertahan dalam perebutan gelar juara dunia. Legenda balap sekaligus analis TNT Sports, Neil Hodgson, menyoroti situasi rumit yang kini dihadapi Bagnaia. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Crash pada Sabtu, 19 April 2025, Hodgson menegaskan bahwa Marquez telah mengubah dinamika internal tim Ducati Lenovo. Menurutnya, Bagnaia yang selama ini menjadi bintang utama tim harus menghadapi kenyataan pahit bahwa posisi dan statusnya kini benar-benar terancam. Saya penggemar berat Francesco Bagnaia, dia juara MotoGP 2 kali, dia luar biasa. Tapi dia terpesona oleh Marc. Ini tim Bagnaia, garasi Bagnaia. Saya turut merasakan apa yang dialami Bagnaia. Ini sulit, ujar Hodgson. Marquez saat ini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin, unggul 26 angka dari Bagnaia yang duduk di posisi ketiga. Prestasi itu diperoleh berkat konsistensinya memenangi 3 balapan utama musim ini. Sementara itu, Bagnaia baru 1 kali meraih kemenangan di seri utama, dan itu pun terjadi karena Marquez mengalami insiden di Grand Prix Amerika Serikat. Dominasi Marquez musim ini terbilang mengejutkan, mengingat tahun 2024 adalah masa adaptasinya di tim Gresini Racing setelah hengkang dari Repsol Honda. Kepindahannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2025 membuat banyak pihak memprediksi bahwa ia akan bersinar. Namun, tidak banyak yang menyangka bahwa The Baby Alien akan tampil sekuat ini di awal musim. Sirkuit Jerez menjadi tempat yang sangat krusial dalam perjalanan musim ini. Lintasan yang dikenal sebagai rumah bagi para pembalap Spanyol itu akan menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan besar, Francesco Bagnaia yang bertekad mempertahankan gelar dan Marc Marquez yang tengah dalam performa terbaik sejak beberapa musim terakhir. Bagnaia sendiri sebenarnya tampil konsisten, namun tekanan dari Marquez terlihat mulai mempengaruhi ritme dan mentalitas balapnya. Hodgson mengungkapkan kekhawatiran bahwa Bagnaia terlalu fokus pada poin dari balapan sprint, yang hanya memberikan setengah nilai dari race utama, sehingga kehilangan fokus pada tujuan utama. Jangan fokus pada hari Sabtu, fokuslah pada segalanya, karena Marc telah menghancurkanmu, tegas Hodgson. Perkataan Hodgson tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa seri terakhir, Marquez terlihat jauh lebih lapar dan agresif, namun tetap dengan gaya yang matang dan terkontrol. Ia tidak hanya mengandalkan insting balapnya, tetapi juga strategi dan kecerdasan dalam membaca situasi di lintasan. Hal inilah yang membuatnya unggul dari para rival, termasuk Bagnaia. Mantan juara dunia MotoGP 8 kali itu bahkan menunjukkan tanda-tanda telah kembali ke performa terbaiknya seperti masa keemasan di awal 2010-an.
Dengan motor Ducati Desmos Edici GP24 yang dikenal sangat kompetitif dan stabil di berbagai jenis sirkuit, Marquez kini memiliki senjata yang sangat ampuh untuk melengkapi talenta luar biasanya. MotoGP Spanyol 2025 pun diprediksi akan menjadi ajang penentuan momentum bagi kedua pembalap. Jika Marquez kembali menang, maka jaraknya dengan Bagnaia akan semakin melebar, sekaligus memberikan sinyal tegas bahwa dirinya bukan sekadar rekan satu tim, melainkan rival utama dalam perebutan gelar juara dunia. Di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan penting bagi Bagnaia untuk membalikkan keadaan. Trek Jerez bukanlah tempat asing baginya. Ia pernah mencatatkan kemenangan di sana dan memahami karakteristik sirkuit dengan sangat baik. Namun, ia harus segera menemukan kembali kepercayaan dirinya dan membuktikan bahwa dirinya masih pantas menjadi pemimpin di garasi Ducati Lenovo. Duel antara Marquez dan Bagnaia juga menjadi tontonan yang sangat dinantikan oleh para penggemar MotoGP. Pertarungan dua pembalap unggulan dalam satu tim pabrikan besar mengingatkan banyak orang pada rivalitas legendaris masa lalu seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha. Perbedaan karakter di antara keduanya juga menambah bumbu persaingan. Marquez dengan gaya balap agresif dan penuh risiko, sementara Bagnaia lebih halus dan teknis. Pertarungan mereka bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal mental, strategi, dan kecerdasan membaca kondisi race. Dengan kondisi klasemen yang masih terbuka, MotoGP Spanyol 2025 menjadi lebih dari sekadar balapan biasa. Ini adalah panggung untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjadi pemimpin tim Ducati, dan pada akhirnya, siapa yang lebih pantas mengangkat trofi juara dunia di akhir musim. Bagi Marquez, kemenangan di Jerez akan menegaskan bahwa dirinya benar-benar telah kembali. Bagi Bagnaia, ini adalah panggilan untuk bangkit dan menunjukkan bahwa gelar juara dunia 2 kali yang ia raih bukan sekadar kebetulan. Satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju ke Jerez, tempat di mana sejarah baru MotoGP bisa saja dimulai. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough